Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 34 ayat 15, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 34 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Tawarikh 34 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Surga nyamuk. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Alkitab adalah resep Allah bagi kesehatan jiwa kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, orang-orang yang membangun terusan Panama telah menghadapi banyak tantangan besar, pemindahan bertenton tanah, pengubahan arah sungai, dan penebangan berkilo-kilometer hutan. Namun, nyamuk yang kecil mengancam menggagalkan seluruh proyek itu. Terusan Panama merupakan tempat yang ideal bagi hewan ini untuk berkembang biak. Ketika nyamuk-nyamuk menyebarkan penyakit demam kuning atau yellow fever dan malaria di antara para pekerja, begitu banyak korban meninggal. Syukurlah, seorang dokter yang mempelajari penyakit-penyakit ini, kemudian mengatur agar sepasukan pekerja menyemprot daerah itu dengan suatu bahan kimia untuk membunuh nyamuk. Jumlah korban dari penyakit itu pun menurun secara dramatis. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca tentang mewabahnya penyembahan berhala di Yehuda yang disertai dengan kemerosotan moral. Ketika firman Tuhan ditemukan kembali, Raja Yosia berseru, "Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan." 2 Tawarikh 34 ayat 21. Yosia paham bahwa kemerosotan moral dapat dipulihkan oleh kepatuhan pada prinsip-prinsip kitab suci. Ia kemudian mulai menerapkan kebenaran rohani dari kitab suci, dan dengan segera kebangkitan rohani pun melanda seluruh bangsa tersebut serta memulihkan kesehatan rohani mereka. Ketika kita lalai membaca firman Allah, sebenarnya kita sedang mengundang penyakit rohani. Pastikan Anda meluangkan waktu sejenak untuk menghayati pesan firman-Nya yang memberi kehidupan. Yesus penggenapan firman Allah. Tema khotbah yang akan kita renungkan, Yesus penggenapan firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebagai persiapan, ia dalam kuasa Roh langsung menuju ke daerah Galilea dan akhirnya ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Di sanalah ia mengawali misi Allah. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Nazaret? Karena di sanalah tempat yang paling membutuhkan uluran kasih Allah untuk suatu pembebasan. Apakah Yesus akan memimpin pergerakan pemberontakan melawan penjajahan Roma seperti yang diharapkan kebanyakan orang? Oh, tidak. Tetapi misi kabar baik, keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ringan tugas yang harus dilaksanakannya, mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya dirinya sendiri rela ia korbankan untuk tebusan dosa manusia. Untuk melaksanakan misi yang berat tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat, motivasi yang jelas, keteguhan hati, pengabdian penuh, serta kerelaan berkorban. Hanya memang, setiap pekerjaan sebaik apapun dilakukan, tak ada yang tanpa resiko atau tantangan dihadapi. Demikian pun dihadapi oleh Yesus. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Sejak awal kedatangannya di daerah Galilea, sudah tersiar kabar tentang dirinya. Cara ia mengajar membuat banyak orang terfana karenanya. Orang jadi terkagum-kagum dibuatnya. Yesus dipuji semua orang. Ibarat selebritis, Yesus sekarang sedang naik daun. Penggenapan firman Allah dalam diri Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 16-17 mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Nazaret, kampung halamannya. Di sana ia pergi ke sinagoge.
Kedatangannya ke sinagoga menunjukkan bahwa dia adalah Yahudi yang setia beribadah dan melayani. Di sinagoga itu, tampak Yesus menjadi lektor dan pengkhotbah. Kitab yang diberikan kepadanya adalah kitab Yesaya. Yesus membaca isi kitab Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Teks yang dibaca Yesus itu bisa jadi bunyinya tidak asing di telinga semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Tetapi mengapa saat Yesus membacakan bagian ini, semua mata tertuju kepada Yesus? Mengapa semua tampak heran? Semua tampak heran karena melihat bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus berkarya hendak digenapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui Alkitab yang dibacanya, Yesus mengingatkan semua yang hadir di rumah ibadah itu. Sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan menjadi sumber kehidupan. Mereka yang miskin, tersisih, tertindas, menderita, berbeban berat dihargai oleh Tuhan. Semua umat Allah tidak ditinggalkannya, bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Ia hadir untuk memberi kekuatan yang baru. Namun umat seringkali tidak mendengarkan sapaan dan berita Allah itu. Dalam keadaan miskin, tertindas, menjadi orang-orang yang berbeban banyak yang tidak mendengar suara Tuhan. Tidak jarang juga malah menutup diri bagi Tuhan. Jika demikian, tidak mengherankan jika keadaan hidup makin terpuruk, menderita, tertekan dan berbeban. Karena itu, Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sabda Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan umat saat umat mendengar suaranya. Sabda yang diproklamirkan Yesus merupakan pembebasan bagi umat agar mereka memiliki semangat berkarya bagi Allah dan sesama. Sabda Allah merupakan sumber kekuatan bagi umat. Di sana ditemukan peneguhan sekaligus peringatan. Israel yang kehilangan pengharapan beroleh peneguhan Allah sehingga dapat melihat kembali janji Allah yang dinyatakan sejak nenek moyang mereka. Daud menjadikan Taurat sebagai penuntun hidup setiap hari. Taurat itu membuatnya memiliki hikmat dalam menjalankan karya Allah. Yesus memberitakan kabar baik supaya setiap orang beroleh kemerdekaan. Bagaimana dengan umat masa kini? Umat masa kini telah mendengar kabar gembira melalui Yesus Kristus. Melaluinya umat diarahkan menuju hidup dalam rahmat Allah setiap hari. Karena itu dalam menjalankan karya, umat mesti mendasarinya berdasar sabda Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah tugas dan karya Yesus setelah Dia menggenapi firman Allah itu? Ada beberapa karya yang telah dilakukan Yesus setelah Ia menggenapi firman Allah itu, yakni: pertama, Yesus menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Kedua, Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan.
Orang-orang tertawan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya, maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Ketiga, Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan dunia. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Pertama, penggenapan firman Tuhan dimulai dari tempat yang dulunya tidak diperhitungkan. Galilea adalah tempat permulaan pekerjaan pelayanan umum Yesus, dan itu adalah tanah kafir, tanah yang dinaungi maut dan kegelapan. Galilea bagaikan orang pinggiran. Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat permulaan dimulainya pekerjaan pelayanan umumnya untuk memberikan hidup kekal dan juga terang besar kepada manusia yang bagaikan tanah yang telah dibuang dan terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Galilea dalam bahasa Yunani artinya rangka, penyanggah, cantolan atau perputaran. Di tempat itulah Roh Allah mengutusnya, suatu awal pekerjaan yang tentu saja tidak mudah dan mendapatkan sambutan yang baik dari segenap penduduknya. Dari bacaan kita, ketika Yesus selesai membacakan nubuat Nabi Yesaya di rumah ibadat, ternyata pada akhir kisah, Yesus ditolak dan akan disingkirkan. Khususnya para pemimpin agama Yahudi yang senantiasa berusaha menyingkirkan dia. Kedua, penggenapan firman Tuhan itu mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercabik-cabik oleh kuasa dosa dalam berbagai hal. Masyarakat Galilea harus tahu bahwa dengan hadirnya Yesus di antara mereka, sesungguhnya terbukalah jalan untuk bisa merasakan tahun rahmat Allah yang akan mereka nikmati. Ketiga, penggenapan firman Allah membuat kita dikendalikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi Yesus ketika pada kenyataannya, banyak orang yang tidak menyukai bahkan hendak menyingkirkan dia? Jika kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, sekalipun ia telah ditolak namun Yesus dalam kendali dan kuasa Roh Kudus tetap mengajar dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dengan penuh kesetiaan terhadap tugas dan mandat yang diberikan Bapanya, semua rintangan dan hambatan yang dijumpainya itu tidak membuat Yesus mundur dan menghindar. Galilea bukan tempat yang ramah. Dunia tempat kita berada dan hidup ini pun sesungguhnya bukan pula tempat yang welcome atas upaya karya pembebasan Allah. Dunia ini agaknya lebih menyukai kegelapan daripada terang yang akan menerangi dan menyelamatkan hidup mereka. Disitulah kita semua juga diutus untuk bersaksi dan mewartakan karya penyelamatan dan pembebasan dari Allah. Karena itu, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini sebagai bukti penggenapan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Ringkasan Kitab 2 Tawarikh. Penulis Kitab 2 Tawarikh tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Menurut tradisi, 1 dan 2 Tawarikh ditulis oleh Ezra. Tanggal penulisan Kitab 2 Tawarikh kemungkinan besar ditulis antara tahun 450 dan 425 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Kitab 1 dan 2 Tawarikh mencakup sebagian besar informasi yang sama dengan 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja.
Kitab 1 dan 2 Tawarikh lebih fokus pada aspek imamat pada periode waktu tersebut. Kitab 2 Tawarikh pada hakikat merupakan evaluasi terhadap sejarah keagamaan bangsa. Ayat kunci, 2 Tawarikh 2 ayat 1. Salomo memerintahkan untuk membangun sebuah kuil bagi nama Tuhan dan sebuah istana kerajaan untuk dirinya sendiri. 2 Tawarikh 29 ayat 1-3. Hizkia berumur 25 tahun ketika ia menjadi raja, dan ia memerintah di Yerusalem 29 tahun. Nama ibunya adalah Abia binti Zaharia. Ia melakukan apa yang benar di mata rakyatnya, Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, ayahnya, pada bulan pertama tahun pertama pemerintahannya. Ia membuka pintu-pintu bait Tuhan dan memperbaikinya. 2 Tawarikh 36 ayat 14. Demikianlah semua pemimpin imam dan rakyat semakin tidak setia, mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa dan menajiskan bait Tuhan yang telah dikuduskannya di Yerusalem. 2 Tawarikh 36 ayat 23. Beginilah firman Cirus, Raja Persia, Tuhan, Allah semesta langit, telah memberikan kepadaku semua kerajaan di bumi dan Dia telah menetapkan aku untuk membangun sebuah kuil baginya di Yerusalem di Yehuda. Siapapun di antara umatnya di antara kamu, semoga Tuhan, Allahnya, menyertai dia, dan biarkan dia naik. Ringkasan singkat, Kitab 2 Tawarikh mencatat sejarah kerajaan selatan Yehuda, dari masa pemerintahan Salomo hingga berakhirnya pembuangan di Babilonia. Kemunduran Yehuda memang mengecewakan, namun penekanan diberikan pada para reformis rohani yang dengan penuh semangat berupaya mengembalikan umatnya kepada Tuhan. Sedikit yang dibicarakan tentang raja-raja yang jahat atau kegagalan raja-raja yang baik. Hanya kebaikan yang ditekankan, karena 2 Tawarikh mengambil perspektif imam. Kerajaan Israel Utara jarang disebutkan karena ibadah palsu dan penolakannya untuk mengakui kuil Yerusalem. Kitab Tawarikh kedua diakhiri dengan penghancuran terakhir Yerusalem dan Bait Suci. Seperti semua referensi tentang raja dan Bait Suci dalam Perjanjian Lama, kita melihat di dalamnya cerminan Raja segala raja yang sejati, Yesus Kristus dan Bait Roh Kudus umatnya. Bahkan Raja Israel yang terbaik pun mempunyai kesalahan seperti semua manusia berdosa dan memimpin bangsanya dengan tidak sempurna. Namun ketika Raja segala raja datang untuk hidup dan memerintah di bumi pada milenium, Dia akan menempatkan dirinya di atas tahta seluruh bumi sebagai ahli waris Daud yang sah. Hanya dengan cara itulah kita akan memiliki seorang raja sempurna yang akan memerintah dalam kebenaran dan kekudusan, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh raja-raja Israel yang terbaik. Demikian pula bait suci besar yang dibangun oleh Salomo tidak dirancang untuk bertahan selamanya. Hanya 150 tahun kemudian, bangunan tersebut perlu diperbaiki karena kerusakan yang dilakukan oleh generasi mendatang yang kembali kepada penyembahan berhala. Namun bait Roh Kudus mereka yang menjadi milik Kristus akan hidup selamanya. Kita yang menjadi milik Yesus adalah bait suci itu, yang dibuat bukan dengan tangan tetapi oleh kehendak Allah. Roh yang diam di dalam kita tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan menyerahkan kita dengan selamat ke dalam tangan Tuhan suatu hari nanti. Tidak ada bait suci di bumi yang memuat janji itu.
Pembaca Tawarikh diajak untuk mengevaluasi setiap generasi di masa lalu dan memahami mengapa masing-masing generasi diberkati karena ketaatan mereka atau dihukum karena kejahatan mereka. Namun kita juga harus membandingkan penderitaan generasi ini dengan generasi kita, baik secara korporasi maupun individu. Jika kita atau bangsa kita atau gereja kita sedang mengalami kesulitan, ada baiknya kita membandingkan keyakinan kita dan cara kita bertindak berdasarkan keyakinan tersebut dengan pengalaman bangsa Israel di bawah pemerintahan berbagai raja. Tuhan membenci dosa dan tidak akan mentolerirnya. Namun kitab Tawarikh mengajarkan sesuatu kepada kita, yaitu bahwa Allah ingin mengampuni dan menyembuhkan mereka yang dengan rendah hati berdoa dan bertobat. Jika kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari Tuhan, apa yang akan kamu minta? Kekayaan yang luar biasa, kesehatan sempurna untuk Anda dan orang yang Anda cintai, kekuasaan atas hidup dan mati. Sungguh menakjubkan memikirkannya, bukan? Tapi yang lebih menakjubkan adalah Tuhan memberikan tawaran seperti itu kepada Salomo dan dia tidak memilih satu pun dari hal-hal ini. Yang dimintanya adalah hikmah dan ilmu agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya dan dapat melaksanakannya dengan baik. Pelajaran bagi kita adalah bahwa Tuhan telah memberi kita masing-masing tugas untuk dipenuhi dan berkat terbesar yang dapat kita cari dari Tuhan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Untuk itu, kita memerlukan hikmat yang datang dari atas untuk memahami kehendak-Nya, serta pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang Dia untuk memotivasi kita menjadi serupa dengan Kristus baik dalam perbuatan maupun sikap. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.